Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia... Hai War. Eke jadi nelpon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue, dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Gue tidak pernah follow dia balik ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu. Bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan. Dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online. Karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti, stop kasus Sinte-nya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live ya, setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak. Mendingan kalian, kalau kalian cinta sama Bio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy, I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki ya, dan bukan 1-2 orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temanku ini, sahabatku ini tidak mau, karena dia itu kelinci Bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong.
Terus pas Gio itu viral sama Sarwenang bawa lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih. Cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai. Padahal kemarin saya sudah jelaskan bahwa itu dari admin. Tapi tentu gini, kembali lagi saya pertegas bahwa Niki itu sebenarnya orang pintar dan cerdas. Tidak mungkinlah melakukan sesuatu yang kiranya akibat hukumnya atau resikonya nantinya akan terjadi, ya kan, itu dirinya. Itu tidak mungkin dilakukan. Artinya apa? Bahwa ketika itu memang itu adalah postingannya seperti itu, saya yakin bahwa benar bahwa Nikita itu punya piutang ya sama orang yang dimaksud. Ya, ada kemungkinan bahwa itu sudah diminta, kan itu kan sudah dalam jangka waktu lama ya, dan itu sudah diminta tapi tidak diberikan ya, mungkin dengan jalan itu melalui adminnya ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa melalui adminnya. Jadi kiranya jangan di-framing bahwa Nikita itu mempergunakan HP di lapas untuk memposting itu. Itu dulu, itu yang penting, karena saya lihat beredar di media bahwa seakan-akan Nikita ini mempergunakan HP di lapas ya untuk memposting itu. Dan bisa kok dilihat juga dari postingannya itu. Jelas bahwa orang yang memposting itu mengatakan bahwa Anda ini punya utang sama Kak Niki, ya kan? Nah itu kalimat itu seperti itu, artinya tentu bukan Niki yang memposting, ya, artinya ada orang dan diakui dirinya bahwa itu adalah admin, seperti itu ya. Oke Pandi, ini kan gara-gara postingan kemarin itu kan bisa dibilang, mohon maaf, nama Kaniki ini kan semakin buruk Kak Pandi, gara-gara netizen banyak yang menuding kalau Kaniki itu menggunakan handphonenya, karena mereka tidak tahu kalau itu admin yang menggunakan, tapi mereka menudingnya Kaniki yang menggunakan di dalam tahanan. Mungkin Pandi sendiri melihatnya seperti apa nih Pandi, dituding semakin buruk lah gitu nama Kaniki. Ya itu kan masing-masing orang bisa beropini ya, atau berpendapat buruk atau tidaknya, tapi ketika orang mau melihat fakta yang sebenarnya, jelas kok postingan itu seperti tadi saya sampaikan bahwa ada kalimat bahwa Anda itu punya utang sama Kak Niki, kan begitu ya, pernah ditolongin gitu ya. Artinya jelas bahwa Niki itu bukan yang memposting, ya kan? Dan juga saya pikir kalau mau ditelusuri jelas nggak ini admin atau ke siapa gitu loh ya. Jadi mungkin saja ada orang yang tidak suka sama Niki sehingga dia memframing seperti itu. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Kan faktanya kan tidak seperti itu ya. Ini pertama kali nagih utang atau sudah beberapa kali, Bang? Ya kalau untuk nagih utang itu sudah beberapa kali, saya pikir kita tidak tahu ya apakah sudah ditagih berkali-kali sehingga dia tidak dikasih, bahkan orangnya menghilang, ataukah bagaimana susah dihubungi sehingga Niki ini menyuruh adminnya mungkin untuk menagih. Karena saya pikir gini ya, Niki itu sebenarnya tidak juga sekaku itulah tiba-tiba memviralkan. Ya ini kan sudah pernah kejadian ya, masih ingat mungkin teman-teman yang 4M itu, ya itu kan sebenarnya sudah diminta baik-baik, ya kan, secara musyawarah mufakat ya, diusahakan seperti itu, tapi yang terjadi adalah malah kita mendapat tantangan ya. Kita mendapat tantangan bahwa laporkan saja. Nah setelah dilaporkan dan diviralkan barulah mereka kembalikan. Itu yang sudah seperti itu. Nah saya pikir juga sama dengan kasus ini. Mungkin orang ini begitu susah dihubungi, sudah diminta, ini kata mungkin ya, sudah dihubungi, diminta, tapi sampai detik ini misalnya dia belum bisa diajak komunikasi untuk mengembalikan uangnya Niki itu ya, kemudian diviralkan seperti itu ya. Bang, tapi buat abang-abang ini sebagai kuasa hukum Niki cukup kadang-kadang deg-degan nggak sih Bang? Kadang Niki kan suka dar-der-dor ya Bang, gitu Bang. Kenapa? Ya kan Niki itu kan kadang-kadang suka
itu suka bikin kejutan-kejutan walaupun lewat admin ya, istilahnya suka dar-der lah. Abang ini kadang suka ini harus dikontrol nih, ini harus seperti ini gitu gak sih Bang? Honda itu kan menjadi hak pribadinya dia. Lagian pula kan kita tahu bersama bahwa beliau ini kan public figure ya. Artinya gerak sedikit kan pasti dikomentari orang. Beda halnya mungkin kalau kayak kita ini tidak terlalu diperhatikan orang gerak gerik kita, apalagi omongan kita ya. Nah kalau di sini kan memang public figure ya biasalah di dunia entertain kan seperti itu ya, kita tahu bersama seperti itu.